Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Firmansyah. Di video kali ini saya akan menganalisis kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia terhadap murid di SMP. Terkait dengan penulisan ini karena saya dapat tugas problematika pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Irfaifatur Rahman. Oke, langsung saja kita presentasikan kesalahan penulisan ejaan bahasa Indonesia terhadap murid di SMP. Yang pertama itu ada kesalahan tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kalimat akhir pada paragraf 1. Seperti contoh, dan di sana bangau hidup tentram dengan hewan-hewan lain. Pada kalimat ini tidak ada tanda titik pada akhir kalimat. Padahal kalimat itu sudah mencapai akhir. Jadi salah, yang benar itu dan di sana bangau hidup tentram dengan hewan-hewan lain, titik ya. Karena dalam penggunaan titik itu harus ada pada kalimat, karena kalimat kalau tidak ada titik itu belum bisa dikatakan kalimat, karena titik itu gunanya untuk mengakhiri kalimat. Terus ada contoh yang lain, itu Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Pembenarannya ini juga tidak ada titik, pembenarannya dikasih titik pada akhir kalimat. Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Irian, dan Halmahera. Terus yang ketiga, ada kesalahan tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Pada buku catatan siswa saya temukan ada seperti ini, yaitu 3 lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Ini adalah penulisan tanda baca titik yang salah, karena harusnya itu setelah angka dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar itu harus ada titiknya. Jadi 3 titik, terus lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Terus yang saya temukan kesalahan penggunaan tanda baca titik adalah penggunaan tanda baca titik pada akhir kalimat di spasi. Seperti kalimat seperti ini, yaitu bangau pun mulai menyebarkan berita itu. Spasi baru titik. Itu adalah penggunaan kesalahan tanda baca titik yang salah, karena penggunaan tanda baca titik itu harus menempel pada kata. Seperti ini, jadi bangau pun mulai menyebarkan berita itu, titik, gak usah ada spasinya, karena semua tanda baca itu harus melekat pada kata. Seperti yang sudah saya kasih keterangan di sini, yaitu penggunaan tanda baca harus menempel pada kata. Selanjutnya ada kesalahan tanda titik dipakai pada angka
atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Seperti kalimat seperti ini. Tersangka melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara dipukul telinga kanan korban dan menendang kaki korban. Kalau sudah ada tanda kurung setelah angka, itu harusnya tanda titik tidak usah ada lagi. Jadi seperti ini. 1 kurung buka, terus tersangka mengakui melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara dipukul telinga kanan korban dan menendang kaki korban. Selanjutnya ada tanda baca koma. Saya temukan di sini pada kalimat awalnya dia ragu-ragu, tapi dia mencoba memberanikan diri. Keterangannya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Seperti kalimat ini, awalnya dia ragu-ragu tapi dia mencoba memberanikan diri. Pada kalimat seperti ini kan ada kata hubung tapi ya. Tapi di sini belum ada tanda baca koma, berarti salah. Yang benar itu pada pembenaran ini awalnya dia ragu-ragu, koma, terus tapi dia mencoba memberanikan diri. Terus ada lagi kesalahan yaitu Pak Abu bertanya, siapakah anak kelas 8D yang pernah ke Swiss? Berdasarkan buku yang saya baca di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian dalam kalimat. Jadi ini salah, ini kan ada tanda petik ya, tapi sebelumnya nggak ada tanda koma untuk memisahkan kalimat tersebut. Jadi yang benar itu Pak Abu bertanya, siapakah anak kelas 8D yang pernah ke Swiss? Sebelum tanda petik ini ada komanya. Terus yang nomor 3 ini, hari silih berganti, burung-burung semakin tua dan tidak bisa menangkap ikan lagi. Penggunaan tanda baca koma pada setiap kata disepasi. Jadi salah seperti tanda baca titik tadi ya. Yang di atas itu disepasi. Tapi yang benar itu nggak usah disepasi, harus melekat pada kata. Penggunaan tanda baca itu harus melekat pada kata. Seperti pembenaran pada di sini yaitu hari silih berganti, koma, burung-burung semakin tua dan tidak bisa menangkap ikan lagi. Jadi ini adalah yang benar karena tanda baca harus melekat pada kata. Oke, selanjutnya ada tanda baca titik koma. Di sini ada keterangan tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Di sini ada contoh yaitu tepung tapioka, koma maizena, koma beras, koma lemfok, koma pewarna makanan, dan baby oil. Ini harusnya itu ada tanda titik koma di tengah-tengah kalimat ini. Karena kalimat ini adalah ada 2 jenis, yaitu tepung tapioka, maizena beras ini sudah satu jenis, lemfok pewarna makanan, dan baby oil ini satu jenis. Jadi ini beda jenis. Jadi harus dipisah oleh tanda titik koma. Seperti keterangan yang di sini, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Ini kan sudah ada tanda koma.
dan ini semua adalah pemerincian, jadi harus dipisahkan oleh tanda titik koma. Selanjutnya ada tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 di sini saya temukan alat dan bahan sama dengan sendok, baskom, tusuk gigi, tepung tapioka, maizena, dan beras. Di sini saya temukan di buku saya, tanda titik dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Jadi setiap siswa itu biasanya menggunakan sama dengan ya, enggak menggunakan titik 2. Mungkin menurut dia itu sama fungsinya, tapi sebenarnya itu beda. Yang benar itu alat dan bahan, titik 2, sendok, baskom, tusuk gigi, tepung tapioka, maizena, dan beras. Selanjutnya ada huruf kapital. Aduh, ini gimana ya? Huruf kapital di sini seperti ini yang sudah saya tulis, yang sudah saya dapatkan, yaitu salah satu ikan bertanya. Terus bagaimana nasib kita kalau telaga ini kering? Kita semua akan mati. Keterangannya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ini kan ada tanda petikan langsung, tapi awal kalimat di sini itu enggak huruf kapital, jadi salah. Yang benar itu seperti ini. Salah satu ikan bertanya, T-nya besar. Terus bagaimana nasib kita kalau telaga ini kering? Kita semua akan mati. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau nama daerah-daerah. Seperti pada kalimat ini, gempa sebesar 6,9 magnitudo guncang Banten, Pandeglang. Banten dan Pandeglang ini adalah nama geografi atau nama daerah, jadi harus menggunakan huruf kapital. Ini adalah hal yang salah. Yang benar itu gempa sebesar 6,9 magnitudo guncang Banten, B-nya besar, Pandeglang, B-nya besar. Terus ada kesalahan penulisan huruf vokal. Selanjutnya, kesalahan penulisan huruf vokal. Kalau untuk mencari kesalahan huruf vokal ini harus ada itu tahu kata yang baku dan kata yang tidak baku. Seperti yang saya temukan ini, kata beranalogi. Beranalogi ini tidak baku, yang benar itu beranalogi. Seperti yang pada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi untuk menemukan kesalahan penulisan huruf vokal harus tahu kata baku dan kata tidak baku. Selanjutnya ada kesalahan penulisan huruf konsonan. Di sini ada menggigau tapi ditulisnya mengigau. Ada kata pemimpinya, yang benar itu pemimpinnya, karena saya lihat di bukunya itu kata-kata sebelumnya itu yang benar itu pemimpinnya, bukan pemimpinya. Terus ada kata tidak, yang benar itu tidak. Oh, ini terkait kesalahan penulisan kata ya. Terus ada kesalahan penulisan kata, seperti diantaranya. Pembenarannya diantaranya karena antaranya itu menunjukkan tempat, kata tempat. Jadi harus dipisah. Seperti dibentuk dan dicampur ini harus dipisah karena ini merupakan kata kerja.
Terus selanjutnya ada kesalahan penulisan huruf miring. Di sini saya tidak menemukan kesalahan penulisan huruf. Selanjutnya ada bukti-bukti yang sudah saya temukan di bukunya siswa yang saya teliti, yaitu ini adalah foto bukti kata penulisan huruf vokal yang salah. Ini beranalogi, tadi yang benar adalah beranalogi karena sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus selanjutnya ini adalah kesalahan penulisan huruf kapital. Ini ada Banten, Pandeglang. Ini adalah salah ya, karena tadi huruf kapital nama geografi itu harus menggunakan huruf kapital depannya. Ini Banten B-nya besar, harusnya Pandeglang P-nya besar. Selanjutnya ini ada lagi bukti-bukti saya, yaitu ini yang mana ya? Salah satu, ini huruf kapital juga, salah satu ikan bertanya. Terus T-nya itu harus besar karena mengawali kalimat langsung dalam sebuah tanda petik. Selanjutnya ini kesalahan tanda baca, yaitu tanda baca titik 2. Kebanyakan siswa itu menggunakan sama dengan, bukan tanda titik 2 seperti ini, sama dengan. Ini adalah salah karena sama dengan dan tanda titik 2 itu salah karena tanda titik 2 itu biasanya dibuat sebagai ada pemerincian seperti alat dan bahan. Titik 2 pemerinciannya ini sendok, baskom, tusuk gigi, tepung tapioka. Terusnya ini sama. Terus di sini ada ini yang dispasi tadi ya, dari silih berganti. Ini penggunaan tanda baca itu harus melekat pada kata. Jadi ini salah. Terus di sini ada lagi penggunaan tanda baca titik, dan di sana bangau hidup tentram dengan hewan-hewan lain. Harusnya di sini ada tanda titik untuk mengakhiri suatu kalimat, tapi di sini tidak diberikan tanda titik. Terus ini ada penulisan tanda koma yang salah. Pak Abu, yang mana ya? Pak Abu bertanya. Ini harusnya tanda koma, terus tanda petik, siapakah anak kelas 8D yang pernah ke Swiss? Di sini harusnya ada tanda koma, tapi di sini enggak ada. Tanda koma di sini berfungsi untuk memisahkan kalimat langsung petik, kalimat langsung yang di dalam tanda petik untuk memisahkan kalimat langsung. Terus ini ada tanda baca koma lagi tadi. Ini kan ada tanda kata hubung tapi di sebelum kata hubung tapi ini tidak ada tanda baca koma, jadi salah. Terus selanjutnya ada kesalahan tanda baca titik seperti ini buktinya. 1 titik terus tanda kurung. Tadi kan sudah dijelaskan di buku Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang sudah saya tulis di situ, yaitu setelah angka pada bagian daftar, bagian atau ikhtisar itu kalau sudah tanda kurung setelah angka nggak usah dikasih titik lagi. Dan benar itu 1 kurung tutup atau 2 kurung tutup.
Terus ini juga sudah tadi sama seperti yang tadi. Ini kesalahan tanda baca titik seperti ini. Ini kan sudah menjadi kalimat tapi tidak ada tanda baca titik di akhir. Jadi salah. Ini sama yang seperti yang tadi. Sudah selesai, itu adalah bukti-bukti saya yang sudah saya analisis di buku catatan siswa. Mungkin video saya ini sudah cukup untuk mempresentasikan penganalisis kesalahan penulisan tanda baca yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti di video selanjutnya ada lagi, yaitu sharing-sharing dengan siswa. Apakah kendala dalam belajar bahasa Indonesia, apa yang materi yang mana yang paling tidak disukai di bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Stay tune di video kali ini. Terima kasih atas semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.